Setelah mendirikan Gedung Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kesehatan, FKIK, di lingkungan UPGRIP sebagai komitmen dalam rangka mewujudkan berdirinya FKIK UPGRIP kembali melakukan berbagai upaya gerak cepat. Kita kejar target tahun 2024 ini insya Allah terwujud berdirinya FKIK UPGRIP ini. Untuk itu kita melakukan sejumlah terobosan dan lompatan-lompatan. Kita melaksanakan berbagai akselerasi, menyusul surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Kemenkes RI telah diterbitkan. Percepatan pun telah dilakukan dengan pembangunan gedung, kelengkapan peralatan, ketersediaan laboratorium hingga melakukan berbagai kerjasama, kata Rektor Universitas PGRI Palembang Asok Profesor Dr. Haji Bukman Lian MMMSI CQR pada kegiatan pembukaan Focus Group Discussion FGD yang digelar di Gedung Business and Science Center Aula Haji Aidil Fitri Syah, lantai 5. Sabtu tanggal 9 Maret. Menurut Bukman, Focus Group Discussion dengan menghadirkan para stakeholders, mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Mitra Kerjasama RSUD Banyuasin, RS Bayangkara, FK Unila, IDI, alumni kedokteran dari berbagai universitas dan lain-lain. Rektor UPGRIP Asok, Profesor Dr. Haji Bukman Lian MM, MSI, CQR mengucapkan terima kasih kepada PGRI Sumsel, BPHPBPGRI pada UPGRIP dan para stakeholder atas percepatan dukungan pembukaan FKIK yang kini terus dinanti oleh masyarakat. Saat ini semua unsur terus bersatu padu dalam mendukung pembukaan FKIK ini dan salah satunya adalah melalui kegiatan ini. Borang yang merupakan salah satu perangkat instrumen yang diwajibkan oleh Kemendikbudristek RI dan Kemenkes RI dalam rangka pengusulan pembukaan FKIK terus dibenahi. Jadi FGD merupakan kegiatan brainstorming untuk mempertajam tentang bagaimana nanti capaian lulusannya, dosen, pembelajaran, fasilitasnya, rumah sakitnya. Jadi kita bedah kurikulumnya, SDM-nya hingga unit pelayanannya, terangnya. Ketua BPHPBPGRI pada UPGRIP Dr. Hajah Melia Rosani, SH, MH, pada kesempatan ini mengatakan bahwa saat ini seluruh kelengkapan dalam mendukung dibukanya FKIK terus disupport, bahkan pembangunan gedung sudah dilakukan. Kemudian saat ini sedang pembangunan laboratorium anatomi yang ditargetkan selesai bulan ini sebelum visitasi, begitu juga laboratorium lain. Kemudian di UPGRIP juga ada Fakultas Saintek dengan beberapa laboratorium yang dapat mendukung FKIK, ujar Hajah Melia Rosani. Sementara itu, Ketua PGRI Sumsel Dr. Haji Ahmad Zulinto SPD MM yang turut hadir dan membuka resmi kegiatan FGD ini mengatakan sangat mendukung langkah UPGRIP dalam melakukan percepatan pembukaan FKIK. Bahkan, tak hanya dari pengurus Provinsi PGRI Sumsel, juga BPHPBPGRI pada UPGRIP hingga Rektor UPGRIP mendukung FKIK ini segera dibuka. Sehingga semua kelengkapan terus dikejar. Tinggal SDM kita terus lengkapi dan hari ini kita gelar FGD sebagai langkah penguatan apa yang harus kita evaluasi, kita lengkapi dan sebagainya. Dan kita berharap tahun 2024 ini segera di Hendri Farozah, SPBMH, Finax, CMed dari RSUD Banyuasin sebagai salah satu mitra UPGRIP dalam membuka FKIK menyampaikan bahwa RSUD Banyuasin sebagai salah satu mitra siap mendukung bagaimana FKIK di UPGRIP ini bisa dibuka. Ketua Pelaksana FGD sekaligus konsultan UPGRIP dalam pembukaan FKIK Profesor Dr. Yuwono, M. Biomed menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini dalam rangka brainstorming, mengumpulkan ide-ide dari semua stakeholder untuk mendukung pembukaan FKIK UPGRIP, mulai dari visi dan misi, kemudian penguatan kurikulum. Menurutnya, rekomendasi dari Kemenkes RI untuk pembukaan FKIK di UPGRIP tinggal melengkapi berbagai syarat lain. Setelah FGD ini maka akan fokus pada penguatan makro kurikulum yakni bagaimana sistem perkuliahan dan lain sebagainya yang diambil dari berbagai ide dan gagasan FGD. Kemudian lanjut pada mikro kurikulum yang ini lebih spesifik tentang penyediaan sarana dan prasarana, SDM, unit manajemen dari dekan,
kaprodi hingga dosen dan setelah lengkap dikirim untuk kemudian dilakukan visitasi, ujarnya. Kegiatan FGD selain dihadiri oleh Ketua PGRI Sumsel Dr. Haji Ahmad Zulinto, SPD MM, Ketua BPH-PB PGRI pada UPGRIP Dr. Hajah Melia Rosani, SH, MH Rektor UPGRIP Asok Profesor Dr. Haji Bukman Lian, MM, MSI CQR, hadir juga para Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan UPGRIP serta para tamu undangan lainnya. Fakultas Kedokteran. Dengan FGD ini kami mengharapkan ada masukan dari stakeholder kesehatan khususnya. Jadi yang diundang di sini adalah rombongan kesehatan lebih banyak, termasuk dokter-dokter. Dan stakeholder itu salah satunya adalah dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Palembang dan sebagainya, itu yang kami undang pada hari ini. Nah, harapan kami dengan FGD ini nanti menghasilkan visi, misi, dan kurikulum yang akan kami pakai nanti di Fakultas Kedokteran Universitas PGRI Palembang, dan itu nanti yang akan diusulkan ke Jakarta ya, ke Kemenkes dan ke Kemendikbud di Jakarta. Itu harapan kami dari FGD ini. Itu lalu kami juga artinya tetap berusaha setelah ini. Untuk proses Fakultas Kedokteran ini agak panjang, bukan seperti fakultas-fakultas lain. Kalau Fakultas Kedokteran ini baru permulaan dari rencana usulan prodi kedokteran Fakultas Kedokteran. Tuh, dengan ide-ide lanjut kerja formal. Oh iya. Jadi untuk pendirian Fakultas Kedokteran percepatan ya salah satu proses percepatan percepatan. Jadi kami kan sudah menjadi atau mendapatkan binaan ya, perguruan tinggi. Jadi syaratnya memang kami harus mempunyai perguruan tinggi yang membina kami, yaitu UNILA. Hari ini narasumber yang hadir itu dari Universitas Negeri Lampung, dan untuk percepatannya itu kami sudah mengadakan syarat itu sebenarnya memang, karena kalau tidak ada itu kami tidak bisa mengusulkan. Kami sudah mengadakan kerjasama, sebagai syaratnya itu adalah rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan itu ada yang rumah sakit RSUD Muba, RSUD Banyu Asin, lalu RS Al-Rasid ya, Al-Rasid ya. Al-Rasid. Lalu ada dengan BP POM, Bayangkara, ada berapa lagi MOU yang sudah kami laksanakan ya. Jadi itu memang merupakan salah satu syarat untuk percepatan prodi kedokteran yang akan kami bangun. Bu, sejauh ini dukungan BPH ke kampus PGRI mungkin terkait lokasi dan lain sebagainya gimana? Ya. Jadi kalau Universitas PGRI Palembang ini tidak mempunyai istilahnya gedung atau sarana prasarana, kami tidak akan bisa mengajukan prodi olahraga ini. Nah, jadi olahraga kedokteran ya. Jadi barangkali bisa dilihat diawali dengan kami membangun. Jadi itu adalah kelengkapan sarana yang diberikan oleh BPH. Jadi mulai membangun, sudah 2 tahun yang lalu kami membangun gedung pertama dengan seluruh fasilitasnya. Lalu sekarang yang sedang kami bangun selesai bulan ini target, karena sebelum visitasi itu sudah harus disiapkan. Jadi lab anatomi sudah kami siapkan juga, lalu lab-lab pendukung lainnya. Kebetulan kami di sini kan ada Scientech ya. Jadi di Scientech itu kami sudah mempunyai beberapa lab yang artinya bisa dihubungkan dengan prodi kedokteran yang akan kami bangun. Tentu di Universitas PGRI Palembang ini untuk sarana prasarana itu memang yang membuat atau yang mengadakan dan menyediakan adalah BPH. Sementara rektor sendiri itu konsentrasi di Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi kami saling mendukung. Tidak mungkin kami bisa berjalan sendiri-sendiri. Itu di Universitas PGRI Palembang. Untuk
Ketua PGRI ya. Terkait dengan percepatan Unes PGRI Palembang ini gimana Pak? Kalau ditanya percepatan ya, kita sudah bergerak cepat. PGRI ini selaku ketua dan sekaligus pembina PGRI. Jadi konsep kita buka FKIK itu serius yang pertama ya, bahwa Universitas PGRI sebagai anak lembaga yang di Sumatera Selatan kita kejar bahwa ayo PGRI sekarang jangan berkontribusi hanya kepada guru, tapi kita merambah kesehatan, mungkin nanti hal yang lain. Kita mencoba sekarang dengan percepatan 1 tahun lebih sudah melakukan pengurusan untuk FKIK ini. Dan alhamdulillah ya, dukungannya kuat, baik itu BPH, rektor, dan semua daripada sivitas kita ini mendukung keberadaan FKIK. Kita sudah pernah divisitasi dan kita sekarang kalau saya katakan hanya tinggal SDM dan kurikulum. Semua kelengkapan ini sudah dipenuhi oleh Pak Rektor. Ya. Ini yang hari ini forum diskusi dan fokus diskusi ini kita akan menguatkan kembali bagaimana hal-hal mana yang masih jadi pertimbangan, yang mana masih kekurangan, ini yang harus dikejar. Maka yang hadir hari ini para dokter, kemudian ada calon-calon dosen di sini ya, dan juga dari rumah sakit kita minta ada masukan-masukan bagaimana dalam hal percepatan. Kita bersyukur pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan rekomendasi. Kemudian ada lagi surat Direktorat Jenderal Dikti juga sudah memberikan lampu hijau bahwa baik itu SDM itu ada hal-hal yang bisa dipermudah, bukan dipermudah untuk melakukan suatu tindakan yang salah, tapi artinya tidak begitu prinsipnya tidak begitu mempersulit lagi. Ada solusi-solusi ya. Jadi kita tadinya sudah pikir harus menyiapkan dosen sekian banyak, tapi sekarang ada solusi. Artinya kita bersyukur gerakan yang dilakukan oleh Universitas PGRI dengan BPH dan kita semua ini juga merupakan dukungan ya, terhadap pemerintah. Bagaimana konsep Pak Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa kita harus mendirikan banyak sekolah-sekolah perguruan tinggi kedokteran karena dokter ini kurang. Nah, maka kita termasuk di dalam ikut andil bahwa universitas kita juga mampu untuk melaksanakan. Fasilitas sudah siap, gedung sudah siap, Pak Rektor, Ibu BPH itu sudah menyiapkan semuanya. Maka PGRI, Ketua PGRI sebagai pembina terus mensupport ini, mendukung ini supaya cepat terwujud. Ya, bila perlu 2024 ini terwujud. Ini harapan kami. Itu sudah berjalan baik. Ya, tinggal daerah menghitung berapa masih kekurangan guru. Maka dia akan membuat kuotanya di situ. Sekarang yang sedang kita perjuangkan tendik, ya seperti tata usaha, penjaga sekolah, penjaga laboratorium, perpustakaan. Ini yang sedang kita lakukan. Dan alhamdulillah perjuangan PGRI secara nasional ini sudah didengar oleh pemerintah dan sudah dibuka peluang 2024 untuk P3K tendik. Hanya saja kami PGRI Sumatera Selatan bersama teman-teman pengurus ini mendorong kabupaten kota untuk memanfaatkan ini. Kalau Kota Palembang sudah cukup baik ya, karena mereka sudah membuat kuota kalau tidak salah 1.500 lebih. Artinya ini sudah cukup banyak. Yang kita masih akan kejar ini provinsi. Dinas provinsi itu kuotanya kalau nggak salah 2.000-an, tapi mereka hanya mengambil direncanakan hanya akan mengambil 190-an. Nah, sekarang kekurangan Sumatera Selatan kan tinggi. Maka PGRI kemarin Pak Mukman dan kawan-kawan sudah membuat konsep surat menyurati Gubernur Sumatera Selatan agar Dinas Pendidikan Provinsi menambah kuota itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kami tetap meminta kabupaten kota juga berapa sih kebutuhan sekolah-sekolah yang ada di daerah masing-masing dan provinsi, tolong sesuaikan kuotanya. Yang bayar gaji juga bukan mereka. Ya. Jadi sekolah itu bisa nyaman dan juga honorer bisa diangkat, ya, dan semua administrasi bisa berjalan. Dari rumah sakit yang rumah sakit pendidikan yang mitra dari universitas. Masukannya gimana nih Bang? Poin-poinnya ini kita ada 3 universitas mitra yang kami yang sesuai juga UNSIS ya.
ada yang rumah sakit dibuka, masih banyak rumah sakit Indonesia. Ketiga-tiganya perlu meningkatkan status menjadi rumah sakit pendidikan. Karena itu kita harus bekerjasama dengan PGRI menyiapkan segala perlengkapan untuk terakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan supaya bisa berkelangsungan pendidikan kedokteran di PGRI. Izin Pak, kalau untuk di rumah sakit Banjarmasin sendiri istilahnya SDM dokter apa sih dok? Karena kan isinya ya dokter kurang. Semua lengkap kecuali satu dokter kulit, tapi baru ada penerimaan dokter kulit. Baru insya Allah semua lengkap. Tapi untuk kasus-kasusnya mungkin ada yang kurang, ada yang lebih. Makanya kita perlu rumah sakit paralel, yaitu rumah sakit Arasid dan rumah sakit Musi Banjarmasin. Cukup. Terima kasih. RI menargetkan 2024 dan BPH juga sudah siap support all outnya. Gimana nih Pak dari tanggapan aku? ya, dari PGRI? Yang jelas kita berproses. Proses itu berawal dari tahun 2020 dan sampai dengan apa yang diceritakan oleh Bapak tadi. Artinya itu adalah keberhasilan proses. Nah sekarang proses yang harus dilalui adalah penyempurnaan borang. Borang itu adalah satu perangkat instrumen yang diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi, diwajibkan oleh Kemenkes dalam rangka usul pembukaan prodi baru Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran itu wajib dituangkan di dalam borang. Ada standar 1, standar 2, standar 3. Nah sekarang 3 standar itu sudah pernah diusulkan, dibuat. Maka lalu masuk ke kementerian melalui LDikti, minta direvisi, masuk ke Kementerian Kesehatan minta direvisi, tapi karena begitu mendesak maka kesehatan sudah mengeluarkan rekomendasi, artinya bayangannya sudah bagus, tinggal belum cocok sana sini. Kemudian juga LDikti tinggal lagi menunggu proses perbaikan ini. Nah sekarang 3 instrumen inilah sedang kita mintakan masukan dari seluruh stakeholder ini. Istilahnya mempertajam isi. Kenapa? Di dalam borang 3 standar itu orang akan membaca siapa, di mana, bagaimana, semuanya akan terbaca di situ. Termasuk nanti output dokter itu seperti apa, kan terbaca di situ. Capaian lulusannya, prosesnya, dokternya, dosennya, sarananya, rumah sakit, semua akan terbaca di situ. Maka hari ini kita evaluasi. Kalau hari ini tuntas selesai, kalau Pak Ketua dengan minta 2024, kalau saya tentu lebih dari situ, bulan depan bila perlu keluar. Tapi prosesnya itu harus dilalui, tidak semudah itu. Kita ikut, ya, karena saya memegang teknis, jadi saya teknisnya akan saya ikuti sebagaimana mestinya berdasarkan regulasi-regulasi. Wartawan mohon doa agar kami bisa mengikuti regulasi ini sesuai dengan aturan. Karena sistem ini tidak bisa dihadapi. Aku kalau misalnya ngadapin ini, mudah. Aku datangin jadi kantornya negosiasi. Tapi kalau masukkan kedokteran ini tidak bisa, dia sistem. Dia cuma masuk dalam suatu sistem itu akan membaca. Ketika dia beda dengan yang tersistem, dengan beda yang kita masukkan, ditolak. Dia minta misalnya kita makan iwak brengkes, kita tunjuk iwak pindang, nolak dia, tidak galak. Nah kira-kira itu. Jadi kalau dalam sistem untuk iwak pindang, maka kita masukkan pindang. Nah ketika proses kurikulum seperti ini di dalam sistem, maka inilah yang kita lakukan hari ini, perbaikan hari ini. Jadi hari ini ada 3 sistem yang kita lalui pagi ini sampai siang. Standar 1 kurikulum, standar 2 SDM, standar 3 unit pelaksanaan program studi kedokteran dan imunisasi. Apa juga? Ini ada Lampung.
Lampung itu sebagai pendamping, kemudian kita mengacu internasional, karena ke depan 4 tahun ke depan kita akan menghasilkan dokter outputnya yang paling sudah mendunia. Maka kita sudah harus menyiapkan kurikulum yang seperti itu. Maka kita kumpulkan semua ini, orang rumah sakit kita kumpulkan, orang puskes kita kumpulkan, orang pemerhati kita kumpulkan, asosiasi kita kumpulkan, supaya berpikirnya sama bagaimana yang diinginkan. Rumah sakit yang hadir ini Dari Banyuasin itu Bapak yang kepalanya putih. Yang Banyuasin itu kepala rumah sakit. Jadi kalau nanti tanya boleh tanya. Oke. aja. Lanjut ya. Sorotannya yang bagus. Oke. Prof, mungkin terkait dengan FGD ini mungkin dukungan kita segala selaku dokter senior, terus mungkin untuk percepatan ini mungkin gimana nih? Oke, baik. Jadi ini FGD ini dalam rangka kita mengumpulkan brainstorming, mengumpulkan ide-ide usul dari stakeholder keseluruhannya untuk pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas PGRI di Palembang ini. Dalam hal ini adalah masalah kurikulum. Tapi kurikulum harus dulu dari awalnya visi misi dulu. Visi misi sudah clear, baru turun menjadi kurikulum. Nanti kurikulum akan turun menjadi proses akan melahirkan dokter. Dan ini semua adalah kepentingan kita semua untuk anak bangsa ini. Jadi karena itu stakeholder semua diundang, baik dari dinas kesehatan, dari rumah sakit, dari alumni, dari pemerhati dan sebagainya, pendek kata semua diundang supaya nanti idenya bahwa oh ini bukan milik Universitas PGRI saja loh, tapi ini adalah milik bersama. Sejauh ini proses ini setelah ini tahapannya secara sistem apa? Sistem setelah ini kita akan bicara tentang makro kurikulum. Ada strukturnya macam mana, gambarannya seperti apa. Nah setelah itu akan ada lagi lebih detail lagi namanya mikro kurikulum. Nah setelah itu dari situ akan ada konsekuensi adalah penyiapan sarana prasarana sesuai dengan kurikulum. Yang kedua juga SDM sesuai dengan kurikulum. Dan terakhir adalah tentang penyelenggara atau manajemen unit penyelenggara program studinya, itu dari pimpinannya, dekan segala macam sampai itu harus sesuai standar itu juga. Nah ketika itu sudah selesai semua baru kita submit ke Jakarta, ke pusat, baru nanti akan divisitasi, akan dilihat tentang ini sudah lengkap belum untuk persiapan suatu fakultas kedokteran. Kalau rekomendasi yang penting yang sekarang sudah kita dapat adalah rekomendasi dari Menteri Kesehatan. Karena menurut peraturan sekarang rekomendasi untuk mendirikan fakultas kedokteran mesti dari Menteri Kesehatan. Jadi sudah didapat. Sudah didapat. Target percepatan ini kira-kira mungkin bisa gimana nih? Nah, insya Allah kalau kita ini rencana kurikulumnya akan selesai dalam 1 bulan. Artinya semuanya udah clear, nanti dibaca oleh para reviewer dari luar segala macam. Nah setelah itu mempersiapkan sarana prasarana nggak rumit, karena gedung sudah ada, fasilitas sudah ada, tinggal bagaimana menyekat-nyekat, kemudian mendatangkan peralatan itu kan nggak rumit ya. Kalau soal peralatan segala macam kan banyak vendornya kan tinggal bayar. Kemudian SDM ini juga ini agak krusial karena SDM-nya dibutuhkan 26 dokter. Minimal ya? Minimal 26 dokter itu yang untuk program studi saja. Yang untuk di rumah sakit dibutuhkan sekitar 12 dokter. Jadi semuanya 38, agak rumit mendirikan fakultas kedokteran ini. Jadi semua kita sudah ada, tinggal sekarang dicek linearitas, kesesuaiannya. Misalnya saya sebagai ahli mikrobiologi, berarti saya harus duduk di tempat mikrobiologi gitu. Nah ini yang masih ada kendala, tapi insya Allah itu akan bisa selesai. Nah harapannya nanti teman-teman semua akan diundang lagi, mudah-mudahan nanti ada visitasi besar gabungan dari DIKTI, dari KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, Konsil Dokter Umum Indonesia akan datang, kemudian dari Lampetekes, kemudian juga dari ARSPI, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, AIPKI, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, para dekan. Dan itu nanti akan melihat ke sini kesiapannya seperti apa. Nah kalau itu oke, maka keluarlah izin ini. Harapannya targetnya insya Allah mudah-mudahan Lebaran Haji kita sudah bisa. Alhamdulillah. Ya Lebaran Haji Juni kan? Juni. Harapannya gitu. Terima kasih.